Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Saputra, NPM 19754024, mata kuliah Perdagangan Internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi atau majuan yang saya ambil, yaitu metode pembayaran ekspor advance payment. Definisi pembayaran internasional atau ekspor adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Pembayaran dalam perdagangan internasional atau ekspor pada umumnya dilaksanakan melalui bank. Metode pembayaran ekspor-impor tanpa LC, cash payment, open account, consignment, vessel incasso, atau collection draft. Dengan LC atau C, letter of credit. Metode pembayaran tanpa L atau C, non L atau C. Advance payment, suatu cara pembayaran internasional yang dilakukan pembeli importir kepada penjual eksportir sebelum barang-barang dikapalkan. Pembayaran dilakukan secara tunai, baik secara keseluruhan, full payment, atau sebagian partial payment. Pembayaran biayanya dilakukan dengan cara mentransfer dana secara langsung ke rekening eksportir. Faktor-faktor sistem pembayaran advance payment. Yang pertama, kepercayaan importir yang penuh terhadap eksportir bahwa ia akan menerima barang-barang yang dipesan. Yang kedua, keyakinan importir bahwa negara eksportir tidak akan melarang ekspor barang yang bersangkutan setelah adanya pembayaran. Yang ketiga, keyakinan importir bahwa pemerintah di negara importir mengizinkan adanya pembayaran di muka. Kebanyakan negara tidak mengizinkannya. Yang keempat, bahwa importir mempunyai likuiditas yang cukup atau dapat memperoleh modal kerja melalui fasilitas impor. Selanjutnya, pembayaran tersebut dilakukan dengan berbagai cara, yakni yang pertama dengan cek. Barang-barang akan dikirim setelah cek tersebut diselesaikan di cleaning. Yang kedua dengan bankers draft. Yang ketiga dengan mail payment order. Yang keempat dengan cable payment order. Yang kelima dengan international money order. Jadi dalam sistem pembelian ini, importir menanggung segala risiko, baik tentang pembayaran yang telah dilakukan maupun. Selanjutnya, open account pembayaran kemudian. Risiko adalah eksportir, sedangkan yang mendapat fasilitas kredit atau penangguhan bayaran adalah importir. Disebutkan open account karena belum dilakukan pembayaran apa-apa oleh importir kepada eksportir sebelum barang-barang dikapalkan atau tiba dan diterima importir atau sebelum waktu tertentu yang telah disepakati. Open account terjadi apabila yang pertama ada kepercayaan penuh antara importir dan eksportir. Yang kedua, barang-barang dan dokumen akan langsung dikirim kembali kepada pembeli. Yang ketiga, eksportir kelebihan dana. Yang keempat, eksportir yakin tidak ada peraturan di negara importir yang melarang transfer pembayaran impor tersebut ke dalam rekening eksportir. Dalam transaksi ini terdapat risiko-risiko sebagai berikut. A. Eksportir tidak mendapat perlindungan, kepastian apakah importir akan membayar. B. Karena tidak ada bukti, maka dalam hal importir tidak membayar, importir sulit membuktikan di pengadilan bahwa ia mempunyai tagihan kepada importir. Yang ketiga, penyesalan perselisihan akan menimbulkan ongkos bagi eksportir, terutama bila ia harus datang ke tempat importir. Berikut open account yang bisa kita lihat di gambar tersebut. Selanjutnya, collection draft, vessel incasso. Sistem pembayaran ini lebih besar kekuatannya dari open account, sebab eksportir mempunyai hak dalam pengawasan barang-barang sampai draft atau vesselnya diaksep atau dibayar. Pemilikan atas dokumen-dokumen yang diperlukan oleh importir untuk mengeluarkan barang-barang tersebut tidak dilepaskan sampai persyaratan penagihan vessel tersebut telah dipenuhi.
Dalam sistem pembayaran ini, pihak importir berada di pihak yang beruntung oleh karena yang pertama, tidak perlu menyetor sejumlah uang untuk menjamin pembukaan LC. Yang kedua, tidak perlu membayar biaya bank yang besar. Yang ketiga, tidak perlu membayar sebelum menerima dokumen-dokumen pemilikan barang. Di lain pihak, eksportir tetap menanggung sejumlah risiko atau masalah-masalah, yakni yang pertama risiko ekonomi dan politik negara importir, yang kedua importir mengulur waktu pembayaran, yang ketiga importir tidak mengambil alih dokumen-dokumen tersebut, yang keempat importir membatalkan transaksi, yang kelima pembayaran tidak dilakukan importir, yang keenam dan lain-lain. Konsigmen atau konsinyasi, pengiriman barang-barang ekspor pada importir di luar negeri di mana barang-barang tersebut dikirim oleh eksportir sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir dengan harga yang ditetapkan oleh eksportir. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya Romi Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.